Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai ketika Rudis berada di taman. Tanpa diduga, Rudis sekarang telah dikepung oleh Therese dan pasukan Ordo Kesatria Kuil lainnya. Melihat Therese dan bawahannya memakai armor lengkap, Rudis menjadi cukup bingung. Terlebih, mereka mulai menyerukan untuk mengeksekusi Rudius daripada menginterogasinya. Rudius tidak paham dengan apa yang terjadi sekarang. Tetapi setelah Rudius bertanya ke orang-orang itu, ternyata Rudius dicurigai sebagai orang sesat dan juga berniat menyelakakan Miko. Rudius memang pernah untuk berniat menculik Miko, tetapi Rudius selalu mengurungkan niatnya itu. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa Rudius saat ini sedang difitnah oleh seseorang. Dan lalu, tak lama setelah itu, ternyata para kesatria kuil mulai melakukan interogasi kepada Rudius. Dimulai dengan pertanyaan, apakah Rudius pernah menjual buku yang bercerita tentang iblis yang tidak jahat? Rudius memang sudah menjual buku itu di kerajaan Asura, tetapi dia masih belum menjualnya di Milis karena belum mendapatkan izin. Namun, di saat Rudius ingin mengucapkan sanggahannya, para kesatria kuil tidak memperbolehkannya. Bahkan, ketika Rudius menjawab pertanyaan mereka dengan jujur, mereka masih mengklaim bahwa Rudius sudah berbohong. Dan dengan sepihak, mereka malah menyimpulkan interogasi ini. Yang mana hal itu berarti sejak awal Rudius tidak akan bisa membela dirinya. Dan kemudian setelah mereka menyatakan Rudius bersalah, mereka berniat untuk memberikan hukuman kepada Rudius, yaitu memotong tangan Rudius dan menyegelnya menggunakan sihir penghalang dan juga sihir bumi. Amanah, hal itu nantinya akan membuat Rudius tidak akan bisa menggunakan sihirnya lagi. Mendengar itu, Rudius kemudian merasa bahwa hukuman itu akan menimbulkan masalah. Karena jika Rudius sampai buntung, maka Rudius tidak akan bisa meremas opai istrinya lagi. Lengan Syarif Rudius mungkin berfungsi dengan baik, tetapi lengan buatan itu masihlah sangat berbeda dengan lengan yang asli, terutama dalam merasakan sensasi dan kehangatan opai. Dan kemudian menanggapi perbuatan mereka, Rudius kemudian meminta untuk mendatangkan Miko untuk membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Namun, para kesatria itu malah membantahnya dan mengatakan bahwa 7 kesatria kuil sudahlah cukup untuk mendakwa orang sesat seperti Rudius. Nampaknya, para kesatria itu sudah tidak akan mendengarkan pendapat dari orang lain lagi. Dan juga, ketika Rudius bertanya ke Therese mengenai nasib Zenith setelah ini, Therese mengatakan bahwa dia akan tetap memujuk Claire untuk melepaskan Zenith. Tetapi, Rudius masih harus mendapatkan hukuman dari kejahatannya. Melihat tidak ada jalan keluar secara damai lagi, Rudius kemudian meminta mereka untuk menjawab pertanyaan terakhirnya, yaitu apakah ada dewa yang mengatasnamakan Milis yang muncul di dalam mimpi mereka. Dan hasilnya, setelah mendengarkan pertanyaan Rudius, mereka semua menjadi marah karena Rudius telah sembarangan menyebutkan nama Milis. Meskipun mereka semua nampak sangat fanatik, tetapi melihat sikap mereka, Rudius menjadi merasa lega karena itu berarti tidak ada bidak hitokami di antara mereka. Dan lalu, tak lama setelah mendengar jawaban pertanyaan sebelumnya, Rudius langsung mengeluarkan tangan kirinya dari jubahnya. Yang kemudian, alat khusus yang sudah terpakai di tangan Rudius langsung menyerap segel dan lingkaran sihir yang mengurung Rudius. Yang mana hal itu kemudian membuat kaget para kesatria kuil. Melihat itu, Therese lalu memerintahkan mereka untuk segera mundur. Tetapi pada saat itu juga, Rudius menembakkan peluru batu dengan kekerasan dan kecepatan yang normal. Karena Rudius masih tidak berniat untuk membunuh para kesatria kuil itu. Kemudian, melihat serangan Rudius, salah satu kesatria kuil itu menggunakan sihir penghalang untuk membelokkan serangan Rudius. Dan lalu, ada 3 kesatria kuil yang langsung melancarkan serangan sihir balasan dengan atribut sihir yang berbeda-beda. Meskipun pada akhirnya Rudius bisa menyerap setiap serangan sihir dari mereka. Kemudian, sambil terus-menerus menyerap sihir, Rudius juga melancarkan serangan stone cannon-nya. Dan ketika jarak bertarung Rudius dan para kesatria mulai merapat, Rudius langsung melompat mundur ke belakang untuk tetap menjaga jaraknya.
Dan juga dari jarak saat ini, Rudy sekarang bisa melihat formasi yang digunakan oleh para kesatria kuil. Yang mana ada dua orang di antara mereka yang menggunakan perisai transparan untuk menangkis serangan Rudius. Sementara sisa kesatria akan menyerang Rudius menggunakan berbagai serangan elemen sihir. Dan lalu setelah Rudius mengawasi dengan seksama, ternyata dua orang yang menangkis serangan Rudius menggunakan teknik dari Dewa Air. Yang mana itu menjelaskan mengapa mereka bisa menahan serangan yang begitu kuat. Pertarungan terus terjadi, dan para kesatria kuil terus menghujani Rudius dengan serangan sihir. Meskipun serangan itu selalu diserap dengan alat yang berada di tangan kiri Rudius. Dan kemudian setelah menyerap sihir mereka, Rudius memutuskan untuk menyerang menggunakan Fireball. Sihir ini tidaklah secepat sihir stand Conan miliknya. Tetapi dengan ukuran sihir yang berukuran 2 meter, seharusnya sihir ini bisa menembus formasi dari para kesatria. Melihat Fireball Rudius, dua orang yang memegang perisai sebelumnya langsung menyiapkan pertahanan. Tetapi Rudius menggunakan Siranma untuk mengacaukan pertahanan mereka. Dan serangan Rudius kali ini pasti akan berhasil. Tetapi sesaat sebelum Rudius melancarkan Fireball-nya, tiba-tiba ada serangan sihir batu yang mengarah Rudius dari arah belakang. Rudius berhasil menangkis serangan itu menggunakan sikunya. Namun dalam kondisi saat ini, Rudius ternyata sudah dikepung dari segala arah. Kemudian, melihat Rudius yang sudah mulai terpojok, Therese kemudian menyuruh Rudius untuk menyerah. Karena mereka semua sudah mempelajari cara bertarung Rudius sebelumnya. Jadi, strategi mereka pasti akan bisa mengalahkan Rudius, meskipun Rudius sudah menjadi seorang penyihir kelas kaisar. Menanggapi itu, Rudius mengatakan bahwa dia tidak yakin kesatria kuil bisa mengalahkannya. Dan tak lama setelah itu, Rudius pun langsung menggunakan sihir Quagmire-nya, yang mana kenangan lumpur langsung tercipta di seluruh permukaan tanah di halaman gereja. Tidak hanya itu, Rudius kemudian juga menggunakan sihir Dance Fog untuk menciptakan kabut tebal yang menyelimuti halaman. Melihat itu, Therese kemudian memerintahkan bawahannya untuk menghilangkan rawa lumpur terlebih dahulu menggunakan sihir Shifting Sand, yang mana sihir ini kemudian merubah lumpur yang diciptakan oleh Rudius menjadi pasir. Sihir Shifting Sand adalah sihir yang bisa digunakan untuk melawan sihir Quagmire. Dan karena sihir ini masih dikembangkan dan tidak pernah diajarkan di akademi, Therese yakin bahwa Rudius tidak akan bisa melawan mereka lagi. Therese sebenarnya tidak percaya jika Rudius berniat menculik Miko. Tetapi karena mereka saat ini mendapatkan instruksi langsung dari Kardinal, maka mereka harus tetap melaksanakannya. Tak peduli meskipun informasi itu salah ataupun benar. Selain itu, Therese juga berpikir bahwa tidak akan masalah jika Rudius kehilangan kedua tangannya. Karena Rudius masih memiliki istri yang setia yang akan terus melayani Rudius. Dan Rudius nantinya masih bisa tinggal di tempat yang jauh dari pengikut milis. Kemudian setelah memikirkan itu, Therese lalu memberikan perintah untuk menghilangkan kabut menggunakan sihir Wind Blast. Tetapi apa yang terjadi sangatlah berbeda dengan apa yang dia pikirkan, yaitu ada sebuah armor yang berukuran besar yang berada di tempat Rudius sebelumnya. Melihat armor Rudius, Therese dan anak buahnya nampak terlihat tercengang. Sementara sambil menggunakan mata iblisnya, Rudius kemudian menggunakan perisai penghalang serta menembakkan stone cannon miliknya lagi. Yang mana dengan serangan Rudius kali ini benar-benar menghancurkan formasi mereka. Rudius masih tidak serius untuk menyerang mereka. Karena jika dia sampai membunuh para kesatria kuil itu, permasalahan ini pasti akan bertambah menjadi lebih rumit lagi. Jadi, Rudius kemudian memutuskan untuk menggunakan serangan Gatling Gun dengan tingkat kekuatan yang hanya akan membuat mereka pingsan saja. Dan lalu, hanya dalam beberapa titik saja, Rudius pun mulai menghajar para kesatria kuil. Hingga akhirnya hanya tersisa Therese dan dua kesatria lainnya saja. Therese nampak terlihat cukup bingung dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tetapi tak menunggu waktu yang lama, Rudius langsung meninju dua kesatria yang berada di sebelah Therese. Hingga akhirnya mereka menghadap ke dinding. Sementara Rudius menggunakan serangan peluru batu dengan kecepatan sepelan mungkin untuk melumpuhkan Therese. Dan dengan ini, pertempuran pun akhirnya selesai. Meskipun Ordo Kesatria Kuil itu kuat, namun mereka masihlah bukan tandingan dari armor sihir versi 1 milik Rudius. Kemudian, setelah melihat Therese dan anak buahnya tergeletak berserakan di halaman, Rudius selalu mulai memikirkan tentang siapa yang sudah mengkhianatinya. Dan karena orang yang mengetahui rencana menculik Miko hanyalah beberapa orang saja, maka seharusnya Rudius bisa menyadari pengkhianat itu. Awalnya, Rudius berpikir bahwa semua ini adalah perbuatan Uskup Agung, mengingat dia adalah orang yang mendapatkan keuntungan jika Rudius melawan fraksi Katerdal.
Namun, setelah memikirkannya lagi, masih ada kemungkinan bahwa semua ini adalah perbuatan bidak Hitogami, mengingat terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi selama ini. Tetapi, meskipun begitu, Rudy sekarang lebih memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan saat ini. Meskipun dia sudah mengajar Ordo Kesatria Kuil, fraksi kardinal pasti akan masih mengejar Rudius dan memberikan tuduhan kejahatan. Yang mana itu berarti orang-orang yang berada di dekat Rudy sekarang berada di dalam bahaya. Rudius bisa saja membawa mereka semua pergi dari milis. Tetapi sampai saat ini Zenith masihlah belum ditemukan. Dan Rudius tidak ingin meninggalkan Zenith sendirian. Dan karena kondisi menjadi seperti ini, satu-satunya cara yang bisa Rudius lakukan adalah memaksa untuk menyelamatkan Zenith dari keluarga Lateria. Dan lalu membawa Zenith beserta yang lainnya pergi dari milis. Namun, ketika Rudius memikirkan rencana itu, dari arah pintu gereja, Miko tiba-tiba muncul dan langsung melihat ke arah mata Rudius. Dan lalu, Miko itu ternyata malah tersenyum sambil merentangkan tangannya, seolah-olah dia menyuruh Rudius untuk membawanya. Melihat itu, Rudius kemudian akhirnya memutuskan untuk benar-benar menculik Miko menggunakan sihir teleportasinya. Dan lalu, sesampainya Rudius dan Miko berada di ruang bawah tanah dari kantor cabang PT Rudo, Rudius kemudian bertanya tentang mengapa Miko melakukan hal itu, dan juga apa tujuan dari Miko. Yang lalu dijawab oleh Miko bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui rencana Therese dan yang lainnya. Dan Miko saat ini berniat untuk membantu Rudius, karena Miko telah mengetahui kejadian yang telah terjadi ketika dia melihat mata Rudius di akhir pertempuran. Mendengar itu, Rudius masih cukup ragu, dan kemudian untuk meyakinkan dirinya, Rudius ingin Miko menjelaskan tentang kemampuan khususnya. Dan Miko kemudian menjelaskan bahwa kemampuannya itu adalah membaca sebagian pikiran beserta ingatan-ingatan lainnya. Atau lebih tepatnya, Miko bisa melihat masa lalu seseorang melalui pikirannya. Dan semakin lama Miko menatap mata orang itu, maka Miko akan semakin jauh bisa mengetahui masa lalu lainnya. Menanggapi itu, Rudy selalu bertanya apakah Miko juga bisa mengembalikan ingatan dari orang yang mengalami cacat mental. Yang kemudian dijawab oleh Miko bahwa dia tidak bisa. Tetapi jika dia mengkombinasikan kemampuannya dengan sihir penyembuh, mungkin hal itu bisa terjadi. Yang mana itu berarti kekuatan Miko masihlah belum tentu bisa menyembuhkan Zenith. Selain itu, dengan kemampuan ini, Miko adalah seorang gadis yang bisa mendeteksi kebohongan hanya dengan melihat mata. Dan alasan Miko bisa akrab dengan Rudius karena Rudius selama ini tidak menghindari tatapan dari Miko. Yang mana dengan itu Miko bisa mengetahui bahwa Rudius bukanlah orang yang jahat. Dan lalu setelah menjelaskan itu, Miko kemudian meminta izin Rudius untuk melihat masa lalunya sebagai tanda saling mempercayai. Dan setelah diizinkan, Miko langsung melihat ingatan mengenai Orsted dan juga Hitogami. Tetapi tak lama setelah itu, dengan wajah yang merah, Miko itu tiba-tiba langsung memalingkan wajahnya. Karena dia nampaknya juga melihat ingatan-ingatan mesum milik Rudius. Dan lalu setelah sepakat untuk saling mempercayai, diskusi mereka berdua pun akhirnya dimulai. Dan Miko memperkirakan dalang dari masalah ini adalah kardinal atau uskup agung. Karena kecenderungan Hitogami hanya akan menggunakan orang-orang yang penting. Dan sejelek-jeleknya kardinal dan uskup agung, mereka tidak akan pernah mempercayai Tuhan selain milis. Dan lalu, untuk menyelesaikan masalah ini, Miko mengatakan bahwa dia bersedia untuk membantu Rudius dalam bernegosiasi dengan kardinal dan uskup agung. Dan lalu, Miko mengatakan bahwa dia bersedia membantu Rudius untuk bernegosiasi dengan kardinal dan uskup agung. Dan selama menuju ke tempat negosiasi, Rudius harus bisa menjaga keselamatan Miko. Karena pasti akan ada pasukan yang mengejar mereka. Dan Miko memperkirakan bahwa jika sampai ada orang yang menyerang dengan tujuan melukai, pasti orang itu berasal dari pihak uskup agung. Karena pihak kardinal tidak akan pernah mencoba untuk melukai Miko. Karena jika Miko sampai mati, maka seluruh fraksi anti-ras iblis pasti akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan kekuasaan di kerajaan milis. Mendengar itu, Rudius pun kemudian bertanya tentang mengapa Miko malah berpihak kepadanya. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Miko bahwa itu karena Miko telah berutang nyawa kepada Eris. Dan juga dia merasa kesal karena para pengawalnya malah mau menangkap Rudius yang baru saja menjadi temannya. Dan lalu karena Rudius sekarang sudah mendapatkan bantuan Miko, Rudius akan memulai rencananya, yaitu mendapatkan Zenith kembali. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini.
Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.